Bab 263. Detik berikutnya, semua orang merasa ada bunga di depan mereka, dan sosok pria berpakaian putih itu berubah menjadi hantu dan meninju pintu Charlie. Saat pria berpakaian putih itu meninju, gelombang udara terjadi di sekelilingnya, memaksa hujan di sekitarnya untuk menghilang secara tidak sengaja. Kemanapun angin kepalanya berlalu, semua hujan berubah menjadi uap. Ini membunuh orang. Irvin Jones merasa ngeri dan berbalik untuk masuk ke bawah mobil. Elsa, yang baru saja ditarik ke dalam mobil oleh Claire, sangat takut hingga dia menahan napas dan sangat gugup, karena takut penyelamatnya akan mati di sini karena dia. Meskipun Claire juga sangat gugup, dia merasa bahwa Charlie pasti bisa mengubah yang buruk menjadi kebaikan. Pada saat ini, Charlie memandang pria berpakaian putih dengan wajah dingin. Dia sama sekali tidak melihat serangan pria berpakaian putih itu di matanya, tetapi ketika dia sudah dekat di depannya, dia menggenggam tangan pria berpakaian putih itu dan memutarnya 180 derajat. Ada derak sendi, disertai dengan raungan keras pria berpakaian putih, seluruh telapak tangan terkilir dan cacat total, tulang dan urat patah, dan seluruh pergelangan tangan terkulai lemas. "Kakak laki-laki!" Pria besar di tanah itu tiba-tiba berteriak. Charlie tidak melihatnya dan menginjaknya lagi dengan satu kaki. Bentak! Dada pria kekar itu tiba-tiba runtuh dalam-dalam, menelan beberapa suapan air berlumpur, diikuti dengan beberapa suapan darah, kemudian, tubuhnya bergetar beberapa kali, dan tidak ada gerakan. Kakak kedua. Pria berpakaian putih itu akan pingsan saat ini, matanya terbelah, mengungkapkan cahaya yang ganas, dan semburan energi pecah di sekujur tubuhnya. Pria berpakaian putih itu meremas tangan kanannya menjadi cakar elang, dan bayangannya bergoyang di udara. Ada lusinan bayangan tangan di udara, dan kerumunan tidak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Charlie tidak bergerak. Mata pria berpakaian putih itu menunjukkan tatapan tajam, dan dia tiba-tiba menunjuk ke bola mata Charlie. Jari ini mengembunkan seluruh energi tubuhnya, pastikan untuk membunuh musuh dengan satu pukulan. Menyodok rongga mata Charlie, langsung menembus bola mata, menusuk jarinya jauh ke rongga mata, dan menusuk otaknya. Dan kekuatan batin di jari-jari itu bisa langsung menghancurkan kepala Charlie seperti semangka. Charlie berdiri dengan dingin dan tiba-tiba tertawa. Tak tertahankan. Dia dengan santai menamparnya. Tidak ada yang tahu, dia memiliki aura di telapak tangannya. Tamparan ini lebih kejam daripada tabrakan mobil. Boom! Dengan gerakan tangannya, Charlie menampar pria berpakaian putih itu ke tanah dengan tamparan seperti anjing. Ada keheningan di sekitar. Claire menggosok matanya dengan kuat, hampir tidak bisa mempercayainya. Irvin Jones juga tertegun. Keduanya benar-benar, Oliver Vincent. Kekuatan ini sedikit tidak sesuai dengan rumor. Dalam legenda, bos paling kuat ditampar ke tanah oleh Charlie. Bagaimana mungkin? Pria berpakaian putih itu jatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi, hatinya sangat terkejut. Bab 264. Tamparan ini sepertinya meremehkan, tetapi ketika tamparan itu jatuh, beberapa nafas internal yang kuat menembus ke kepalanya, bergegas ke seluruh tubuh di sepanjang meridian, seperti sekering, membiarkan beberapa pembuluh darah penting di tubuhnya. Semua meledak. Semua pembuluh darah penting di tubuhnya meledak dan semua keterampilannya telah hilang. Pria berpakaian putih itu sangat terkejut dan berteriak kesakitan. Mampu memiliki kekuatan batin yang tersembunyi benar-benar tak terduga, dan dia tidak bisa melihat detail Charlie sama sekali. Bahkan orang pertama di Liga Wu sudah mendominasi daerah Nangwang, tidak mungkin memiliki keterampilan yang kuat. Dan keahlian Charlie mungkin masih di atasnya. Dari mana orang ini berasal? Dia dan saudaranya, kali ini di sini bukan untuk membunuh, tapi untuk mati. Pada saat ini, Charlie membanting pangkal pahanya dengan pukulan, dan selangkangannya meledak di perutnya dengan pukulan, dan seluruh tubuhnya seketika menjadi tidak berguna dengan tangan dan kakinya tidak sadarkan diri, hanya satu langkah lagi dari kematian. Dengan satu pukulan ke bawah, Charlie menatap pria berbaju putih merendahkan, matanya penuh dengan rasa dingin yang tak tertahankan, dan suara dingin itu bertanya, "Katakan, siapa yang akan membunuh Elsa?" Wajah orang kulit putih itu kelabu seperti kematian. Saat ini, dia telah dihapuskan. Bagi pejuang, hidup lebih buruk dari kematian, dan jiwanya hancur total. Dia dengan putus asa berkata, "Kamu bunuh aku, biarkan aku mati dengan bermartabat."
Charlie berkata dengan dingin, martabak? Anda tidak layak. Jika Anda tidak memberitahu Master Wade di belakang layar, saya akan mematahkan semua meridian di tubuh Anda, sehingga Anda bahkan tidak bisa mengedipkan kelopak mata selama sisa hidup Anda. Kemudian saya akan mengirim Anda ke kantor polisi. Anda tampaknya adalah penjahat yang dicari, dan saya dapat menukar banyak uang. Lalu aku akan membiarkanmu berbaring dan masuk penjara selama sisa hidupmu. Pria berpakaian putih itu berkata dengan takjub, saya lebih rendah dari orang lain dalam keahliannya, dan saya bersalah atas kematian. Saya hanya meminta Anda untuk memberi saya akhir yang bahagia di sini. Charlie mengangguk, katakan, aku akan memberimu yang bahagia. Pria berpakaian putih itu ragu-ragu sejenak dan berkata, majikannya adalah sepupu Elsa. Kita harus membunuh Elsa di Arrows Hill untuk mencegahnya hidup. Charlie mengangguk samar, jika itu masalahnya, maka kamu bisa merasakan kematian. Dengan mengatakan itu, Charlie menggunakan teknik untuk langsung menyetrum orang kulit putih itu sampai mati. Elsa kaget saat mendengar perkataan mereka berdua. Apakah sepupunya yang ingin membunuhnya? Mungkinkah itu yang terjadi di rumah? Dia tidak ingin membiarkannya kembali ke Eastcliff hidup-hidup. Bukankah ini terlalu kejam? Pada saat ini, Irvin Jones keluar dari bawah mobil dan melihat batu putih yang dijatuhkan Elsa sebelumnya ke tanah. Dia dengan cepat mengambilnya, dan ketika dia akan menyerahkannya padanya, dia terkejut. Nona, bukankah ini batu kedamaian dan kekayaan? Mengapa itu ada di tanganmu? Elsa terkejut dan bertanya dengan heran, apakah kamu tahu itu? Irvin Jones menggaruk kepalanya dan menyeringai, saya menjual batu ini kepada Tuan Wade. Kemudian, dia tidak tahu di mana dia kehilangannya. Dia berlari dan bertanya apakah saya memiliki batu yang sama. Sayangnya, hanya ada satu batu di dunia, di mana yang kedua, saya tidak mengetahuinya saat ini. Elsa tidak bisa mempercayainya, dadanya seperti sesuatu yang meledak, dan kata-kata Irvin Jones terus bergema di telinganya. Dia bergumam, apakah batu ini satu-satunya di dunia? Hanya yang ini. Irvin Jones berkata dengan tegas, tidak ada dua daun yang identik di dunia ini, juga tidak mungkin ada dua batu yang identik. Saya tahu bahwa batu ini pasti yang ini dan hanya yang ini. Berbicara tentang ini, Irvin Jones menghela nafas, hei, sayang sekali, saya tidak pernah dapat menemukan batu yang serupa untuk Tuan Wade sejak saat itu. Pak. Menyeberang? Dia menyimpannya dariku begitu lama. Penyelamat yang dia rindukan, kekasih mimpinya sejak lama, ternyata adalah dia. Dia benar-benar jatuh cinta dengan suami pacar yang baik, Charlie. Dia sangat putus asa sampai dia menangis. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Tuhan, apakah ada yang lebih ironis dari ini di dunia?